Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita ucapkan pada baginda Rasul junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati para tuan-tuan guru kami, para alim ulama, kemudian paduka bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu daripada keduanya bahwasanya datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana menurut pendapatmu apabila saya melaksanakan salat 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal, haramtul haram, dan mengharamkan yang haram, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk ke dalam surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Paduka bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis itu tadi, sungguh betapa mudahnya bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam pelaksanaan kenyataannya, salat itu menjadi sesuatu hal yang berat kita laksanakan. Karena beberapa kepentingan dunia yang besar bagi kita, sehingga salat tadi menjadi nomor sekian bagi kehidupan kita. Kalau salat, cerita salat, kita semua bisa salat. Tapi sesuaikah salat kita sesuai yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kembali kepada kita masing-masing. Karena kadang-kadang sampai mau waktu haram pun kita masih melaksanakan salat. Apalagi ini sekarang bulan puasa ni ya kan, di penghujung di tukang bangun salat asar jam berapa? Jam 6. Kenapa setengah jam lagi anda berbuka? Kenapa bisa lama kali bangun tidur? Kalau puasa ni makin banyak mata kita ni makin bohat. Apalagi sekarang alasan ada apa? COVID-19. Semakin tak COVID semakin jelas. Ya kan, mata kita tak COVID maksudnya. Apalagi tadi udah bilang apa tadi, berkurang. Udah berkurang apa namanya? I'tikaf. Seharusnya 21, mulai malam 21, ini 25 sama 27. Yang lain di mana? I'tikaf di rumah. Boratlah itu. Ya kan? Boratlah itu kalau nak i'tikaf di rumah. Apalagi hujan pula lobat, cocok. Ya. Makanya solat ini apapun ceritanya standar ibadah kita semua. Apabila solat kita dianggap baik nanti di hadapan Allah, seluruh amal ibadah kita baiklah itu. Tapi kalau solat kita tidak baik, maka seluruh amal ibadah kita menjadi sia-sia. Kemudian puasa, ya puasa, ya kan? Puasa pertama, kedua seminggu ni semangat lagi tu. Ke minggu kedua besok mulailah itu, mulailah anak ya kan? Tadi ada meme di apa namanya di kereta itu. Katanya kalau orang puasa ni kereta ni mau mepet ke mana? Ke koordinasi, ya kan? Kenapa kau ni bawa puasa ni? Ya. Jadi puasa ini kita harus bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang entah bagaimana pun kita rasa saat ini. Kalau kondisi saat ini juga dibilang susah, semua orang susah. Dibilang takut, semua orang takut. Apalagi kan ada batu di sini yang sikit. Ya, begitu batu menengok ke kiri semua itu kan. Ya. Ini gawat ini sekarang.
takut pun batuk pun jadi masalah. Ya, maka dari itu saat sekarang ini tidak ada hal yang tidak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini merupakan kondisi ujian yang sangat besar bagi kita, dan tinggal kita bagaimana melewati ujian ini tadi. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa halaltul halal wa haramtul haram, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Mungkin semua kita sudah paham di sini tadi. Maksudnya adalah bawalah rezeki yang halal untuk keluarga kita, jangan pernah memberikan yang haram untuk keluarga kita. Karena apapun bentuknya, ketika yang haram itu kita masukkan, itu membuat hati kita semakin koras. Kalau sudah hati kita koras, malas bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita mohon ampun dengan segala kondisi saat ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kondisi ini kembali seperti semula, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan menerima semua ibadah yang kita lakukan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum